Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. An-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa alihi haqqa qadarihi wa miqdaril azim. Baiklah, kepada yang terhormat Bapak dosen Nurul Haq LCMA sebagai dosen pengapu mata kuliah hadis tarbawi, saya Ardana NIM 2220097 akan melaksanakan tugas UTS. Baiklah, langsung saja. Hadis yang pertama yaitu tentang hadis tujuan pendidikan Islam. Hadisnya yaitu Anasin qala kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang artinya diriwayatkan dari Anas. Anas berkata bahwa doa yang paling banyak dipanjatkan Nabi adalah Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang artinya berikanlah kami kebaikan di dunia dan berikan pula kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka. Hadis ini juga merupakan doa ini, maksud saya Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, juga merupakan ayat Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau yang biasa dikenal di masyarakat Indonesia adalah doa sapu jagat. Terdapat beberapa pandangan ulama mengenai makna fid dunya hasanah. Dalam Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran terdapat beberapa riwayat yang mengatakan maknanya adalah afiyah atau keselamatan. Lalu ada juga yang berpendapat ilmu dan juga ibadah, dan juga ada yang berpendapat harta atau mal. Ibnu Jarir itu memilih untuk tidak mentakhsiskan atau mengkhususkan lafadz fid dunya hasanah ke dalam makna tertentu, dan lebih menganjurkan dihukumi dengan lafadz am atau lafadz yang umum. Dengan begitu manusia tidak akan membatasi dirinya sendiri terhadap kebaikan yang akan Allah karuniakan kepadanya di dunia, karena kebaikan Allah di dunia ini sangat luas. Dan juga lafadz hasanah di sini itu merupakan isim nakiroh yang tidak terbatas kebaikan, mana kebaikannya. Selanjutnya Al-Imam Al-Maraghi itu menjelaskan dalam tafsirnya bahwa makna dari hasanatut dunya itu kesehatan, istri yang soleh, anak yang berbakti, ilmu, pengetahuan. Sedangkan menurut Imam Al-Maraghi juga bahwasanya hasanatul akhirah atau kebaikan di akhirat yaitu surga atau melihat zat Allah besok di hari kiamat. Adapun doa tersebut yang terdapat dalam Al-Baqarah ayat 201 itu asbabun nuzulnya menerangkan tentang suatu ketika ada suku bangsa Arab itu sedang melakukan wukuf. Akan tetapi ketika wukuf tersebut hanya meminta untuk hal-hal dunia. Ya Allah, semoga Allah menjadikan tahun ini itu tahun yang banyak hujannya, tahun makmur yang membawa kemajuan dan juga kebaikan. Mereka itu tidak menyebut
urusan akhirat sama sekali. Akhirnya Allah menurunkan ayat tersebut untuk mengajarkan kepada manusia bahwasanya kalau meminta itu jangan meminta untuk hal-hal dunia saja, tapi harus akhirat juga, supaya apa? Supaya berimbang. Menurut Muhammad At-Taumi Asy-Syaibani itu bahwa persiapan untuk kehidupan di dunia dan juga akhirat itu merupakan tujuan tertinggi daripada pendidikan. Tujuan hidup yang seimbang antara urusan dunia dan akhirat sebagaimana tersebut juga diakui oleh Al-Atiyah Al-Abrosi yang mengatakan bahwa persiapan untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat itu merupakan tujuan pendidikan Islam. Menurutnya bahwa pendidikan Islam tidak hanya menaruh perhatian di hal-hal di dunia saja, akan tetapi juga kehidupan akhirat juga. Artinya apa? Menaruh perhatian pada keduanya sekaligus dan memandang persiapan untuk kedua kehidupan itu sebagai tujuan yang asas atau tujuan yang pokok di antara tujuan-tujuan pendidikan. Baiklah, hadis yang selanjutnya yaitu hadis tentang pendidik harus memperhatikan tingkat kemampuan peserta didik. Hadisnya yaitu An Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirna an nukalliman nasa ala qadri uqulihim, yang artinya dari Ibni Abbas, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, saya diperintahkan untuk berbicara kepada manusia sesuai dengan kadar intelektualnya. Artinya dalam kita sebagai pendidik itu harus memperhatikan keadaan atau kemampuan daripada peserta didik. Tidak boleh kita pukul rata, semua harus sama, semua seperti ini, tidak boleh seperti itu. Seperti kisah Al-Imam Syafi'i yang mempunyai murid Ar-Rabi bin Sulaiman yang diceritakan dalam Manaqibus Syafi'i karya Al-Imam Al-Baihaqi, bahwasanya Imam Asy-Syafi'i itu mempunyai murid yang namanya Ar-Rabi bin Sulaiman. Ar-Rabi bin Sulaiman ini itu murid yang slow learner, yang artinya itu sangat lambat dalam belajar. Berkali-kali diterangkan oleh gurunya, oleh Imam Syafi'i, tapi tidak juga paham. Ketika diterangkan oleh Imam Syafi'i sampai selesai, lalu ditanya kepada Ar-Rabi bin Sulaiman, apakah kamu sudah paham wahai Ar-Rabi? Dijawab oleh Ar-Rabi, belum. Dengan kesabarannya gurunya itu Al-Imam Syafi'i itu mengulangi pelajarannya, lalu ditanya kembali, sudah paham belum? Berulang dijawab oleh Imam Ar-Rabi, dijawab oleh muridnya yaitu Ar-Rabi, belum paham. Begitu terus diulang-ulang sampai 39 kali. Ar-Rabi pun belum juga paham. Karena Ar-Rabi itu merasa mengecewakan gurunya dan juga malu, Ar-Rabi meringsut pelan-pelan keluar dari majelis ilmu tersebut. Selesai memberikan pelajaran, Imam Syafi'i mencari Ar-Rabi. Melihat muridnya, Imam Syafi'i itu berkata, Ar-Rabi, kemarilah, datanglah ke rumah saya. Sebagai seorang guru, sang imam sangat memahami perasaan muridnya.
karena mungkin dia merasa malu karena diterangkan berkali-kali tidak juga paham, maka beliau mengundang untuk belajar secara privat. Sang imam mengajarkan Arabi secara privat dan ditanya kembali apakah sudah paham atau belum. Hasilnya Arabi pun belum paham. Apakah Al-Imam Syafi'i itu berputus asa dalam hal ini dan menghakimi Arabi bin Sulaiman sebagai murid bodoh? Beliau tidak menganggapnya seperti itu, karena pandangan seorang guru kepada muridnya itu dengan pandangan rahmat atau pandangan kasih sayang. Tidak boleh kita memandang murid itu sebagai murid yang bodoh atau kita meremehkannya. Akhirnya Imam Syafi'i itu berkata kepada Arabi, yaitu muridku, sebatas inilah kemampuanku mengajarmu. Jika masih belum paham juga, maka berdoalah kepada Allah agar berkenan mengucurkan ilmunya untukmu. Saya hanya menyampaikan ilmu, Allah lah yang memberikan ilmu kepadamu. Andai yang aku ajarkan ini sendok makanan, pastilah aku akan menyuapkan kepadamu. Begitulah perkataan Al-Imam Syafi'i kepada muridnya. Lalu si Arabi bin Sulaiman tersebut mengikuti nasihat gurunya. Beliau rajin sekali memanjatkan berdoa kepada Allah dalam kekhusyuan. Ia juga membuktikan doa-doanya dengan kesungguhan dalam belajar, keikhlasan, kesolehan, dan kesungguhan. Inilah amalan Arabi bin Sulaiman. Akhirnya apa? Tahukah kita bahwasanya Arabi bin Sulaiman itu berkembang menjadi salah satu ulama besar dari mazhab Syafi'i yang termasuk perawi daripada hadis yang sangat kredibel dan terpercaya periwayatannya. Baiklah kesimpulan dari dua hadis tersebut. Yang pertama yaitu dalam tujuan pendidikan Islam itu harus berimbang antara kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat, kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Dalam pendidikan kita tidak boleh hanya mementingkan kebaikan dunia saja atau juga mementingkan kehidupan akhirat saja, harus berimbang. Hal ini sesuai dengan firman Allah, yaitu wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, carilah pada apa yang telah diberikan Allah untuk akhirat, tetapi jangan lupa bagian kamu di dunia, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu, dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Selanjutnya, pendidik itu harus memperhatikan tingkat kemampuan peserta didiknya. Tidak boleh pendidik itu menyamaratakan muridnya, itu dipukul sama rata, harus begini sama, karena masing-masing peserta didik itu mempunyai kemampuan sendiri-sendiri, mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.